mempunyai landasan hukum, yaitu adalah Perpres 38 2015. Dan memang kita mencoba terus untuk mencari beberapa skema-skema pembiayaan yang melibatkan swasta. Saat ini kita sudah juga mempunyai skema pembiayaan yang namanya hak pengelolaan aset terbatas, HPT. Ini juga sudah ada Perpresnya nomor 32 tahun 2020, dan kami saat ini juga sedang menyiapkan salah satu skema juga pembiayaan yang memanfaatkan hasil dari pembangunan infrastruktur yang kita kenal dengan land value capture. Ini peraturannya sedang kita siapkan. Pada intinya Bapak Presiden mendorong kita untuk mencoba mencari skema-skema pembiayaan yang lainnya. Nah, terkait dengan proyek KPBU, Mbak Ellen, kita sampaikan bahwa saat ini kami juga sudah sedang menyiapkan beberapa proyek yang akan kita dorong pembangunannya dengan melalui pola KPBU. Baik dari tahap penyiapan, tahap perencanaan, ini sedang kita siapkan bersama-sama dengan Bappenas, dengan Kementerian Keuangan, dan dengan kementerian teknis tertentu. Nah, intinya KPBU ini sudah meningkat sekarang karena ini adalah salah satu upaya kita untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur, di mana untuk proyek strategis nasional lebih dari 60% kita harapkan ini akan dibiayai dengan menggunakan pola KPBU. Saya kira itu dulu. Terima kasih. Baik, sejauh ini sudah ada progres yang berjalan terkait dengan skema KPBU ini ya. Lalu saya akan mungkin ke Pak Kris nih. Anda dari pelaku swasta, menurut Anda seberapa menarik ini bisnis infrastruktur di masa pandemi sekarang? Ya, terima kasih Ellen. Jadi memang kalau dari perspektif pelaku usaha, ya, karena kita melihatnya infrastruktur itu memiliki dua positioning. Yang pertama, infrastruktur publik itu adalah enabler untuk state development. Kita harus sadari bahwa infrastruktur itu menjadi katalis pendorong untuk pembangunan bangsa ini. Lalu yang kedua, enabler ini juga menjadikan infrastruktur itu bagian dari ekosistem industri-industri yang lain. Itu adalah positioning yang pertama. Lalu positioning yang kedua, kita sangat memahami ternyata infrastruktur itu juga bisa menjadi industri tersendiri, menjadi business practice itu sendiri. Nah, dalam positioning yang kedua ini, kami melihat infrastruktur adalah sebuah alternatif investasi yang bisa dimasuki oleh para pelaku usaha. Apakah itu state-owned enterprise maupun pelaku usaha private lainnya. Nah, kondisi ini sudah kita alami di pembangunan infrastruktur publik jalan tol. Pelaku industri jalan tol saat ini adalah kombinasi antara private maupun badan usaha milik negara. Dan itulah yang mungkin diamanatkan oleh pemerintah. Pembangunan saat ini lebih mengedepankan kombinasi antara anggaran negara dan partisipasi dari badan usaha itu sendiri. Itu mungkin pendahuluannya, Ellen. Baik, ada kolaborasi antara pemerintah dan juga private sector begitu ya Pak. Tapi kalau kita melihat dengan kondisi saat ini adanya pemberlakuan pembatasan yang juga masih berlangsung hingga saat ini, dari Pak Kris sendiri jika membandingkan dengan tahun lalu apakah sudah ada perbaikan ataupun justru seperti apa nih dampaknya terhadap bisnis jalan tol di Indonesia? Ada sesuatu yang menarik kalau melihat data tingkat lalu lintas yang terjadi di jalan tol. Saya memiliki data bahwa performansi lalu lintas harian sampai dengan Juli 2021 dibandingkan dengan tahun lalu, posisi saat ini adalah 8-10% lebih tinggi daripada lalu lintas harian tahun 2020. Memang belum kembali ke masa sebelum pandemi. Dalam catatan saya, kita masih ada di koridor 12-15% di bawah performansi tahun 2019, yaitu masa sebelum pandemi terjadi.
Untuk informasi dan berita terkait, klik link di deskripsi dan jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia yang ada di App Store dan juga Play Store. Dan pastinya jangan lupa subscribe ya.